Oke, kita hari ini matematika wajib mengenai tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kalau kemarin kita data tunggal, sekarang frekuensi berkelompok ya. Jadi di sini ada sebuah tabel distribusi frekuensi. Di sini tertulis 71 sampai 80, 81 sampai 90, sampai 121 sampai dengan 130. Ada namanya titik tengah, turus, dan frekuensi. Frekuensi itu nanti sama seperti data tunggal, berapa jumlah yang 71 sampai 80 seperti itu. Nah, jadi kalau ada tabel seperti ini dia tanya berapa kelasnya. Jadi kita harus tahu ini ada beberapa poin dalam tabel ini yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu kelas. Kelas itu di sini yang dimaksud dengan kelas ya ini 71 sampai 80 itu namanya kelas 1. 81 sampai 90 itu kelas 2. 91 sampai 100 itu kelas 3. 101 sampai 110 itu kelas 4. Sampai dengan yang ini berarti ada berapa banyak kelasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah dia contohnya sudah saya tuliskan. Yang kedua ada yang dinamakan batas kelas. Nah, batas kelas itu ada batas bawah, ada batas atas. Jadi batas bawah, ada batas atas. Nah, untuk kelas pertama, batas bawahnya ini kan kelas pertama kan 71 sampai 80. Jadi batas bawahnya berapa? Batas bawahnya yang di sebelah kiri 71. Nah, ini batas bawah. Batas atasnya yang di kanan 80 itu ya. Jadi untuk kelas yang kelas 5, contoh di kelas 5, batas bawahnya 111, batas atasnya 120, begitu seterusnya sampai dengan kelas 6 ya. Lalu ada yang dinamakan dengan tepi kelas. Tepi kelas juga ada tepi bawah, ada tepi atas. Nah, tepi bawah ini caranya adalah dengan mengurangi batas bawah dikurangi 0,5. Nah, kalau tepi atas, batas atas kita tambahin 0,5. Ini per setiap kelas ya. Contohnya tepi bawahnya itu batas bawah untuk kelas 1 tadi batas bawahnya 71. Berarti 71 kurang 0,5. Berarti tepi bawahnya 70,5. Tepi atasnya berarti 80 tambah 0,5 yaitu 80,5. Sekarang kita ke contoh kelas 4. Untuk kelas 4 berarti tepi bawahnya itu batas bawah dikurang 0,5. Berarti 101 kurangi dengan 0,5 nanti. Ya kan? Lalu untuk batas tepi atasnya batas bawah yang 110 ini tambahin 0,5 begitu. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan panjang kelas atau lebar kelas. Panjang kelas itu sama dengan tepi atas kurang tepi bawah. Contohnya panjang kelasnya tadi saya buat di sini kan katanya tepi bawah kurang tepi atas kurang tepi bawah. Berarti 80,5 kurang 70,5 sama dengan 10. Kalau untuk panjang kelas cukup cari hanya satu saja. Panjang kelas cukup cari satu saja itu nilainya akan sama ke bawah. Jadi panjang kelasnya di sini adalah 10. Terhitungnya dari mana? Kalau bingung mengurangkan hitung aja dari 71, 72, 73, 74, 75 sampai dengan 80 itu ada 10. Itulah yang dinamakan dengan panjang kelas. Jadi panjang kelasnya ada 10. Ini juga 81 ke 90 itu juga 10, semuanya ke bawahnya 10. Jadi untuk panjang kelas cukup cari satu saja. Nah, ada dinamakan di sini turus sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau 2 berarti tuliskan garisnya 2 seperti itu ya. Lalu ada namanya di sini titik tengah, akan kita bahas selanjutnya. Jadi titik tengah ini dapatnya 75,5 dari mana? Dari batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Jadi atau 80 tambah 71 bagi 2 atau 71 tambah 80 bagi 2. Hasilnya 75,5. Lalu untuk yang ini 115,5 itu didapat dari 111 ditambah 120 dibagi 2. Itulah untuk titik tengah. Nah, kalau tadi sudah ada tabel distribusi frekuensinya, sekarang kita menyusun. Tadi kan sudah tersedia tabelnya. Kalau ini kita mau menyusun, dia belum berbentuk tabel, lalu kita mau membuat tabelnya. Itu ya yang ini sekarang. Langkah-langkahnya di sini ada menentukan rentang yaitu nilai maksimum dikurangi minimum, menentukan banyak kelas yaitu 1 tambah 3,3 log n logaritma. Yang ketiga menentukan panjang kelas itu dari rentang dari poin pertama dibagi jumlah kelasnya.
Yang keempat, menetapkan kelasnya seperti tadi kelas 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu titik tengah seperti yang udah Ibu kasih tahu, batas bawah tambah batas atas kita bagi 2. Contoh. Ini dia bentuknya bilangannya seperti ini, lalu kita mau disuruh susun ke dalam tabel. Jadi suatu data diperoleh dari 40 kali pengukuran sebagai berikut. Jadi ada 157, 149, semuanya sampai dengan 128. Nah, langkah pertama tadi mencari rentang, yaitu X maksimum kurang minimum. Carilah di sini yang paling kecil bilangannya. Jadi di sini bilangan yang paling kecil yaitu 119. Bilangan yang paling besar di sini yaitu 176. Itu yang paling tinggi. Jadi kan rentang X maksimum kurang X minimum, berarti 176 dikurang 119 sama dengan 57. Sekarang untuk langkah yang kedua yaitu mencari banyak kelasnya berapa. Tadi kan kelasnya ada sampai kelas 6. Nah, ini berapa kelasnya? Rumusnya 1 tambah 3,3 log N. N itu jumlah datanya ini berapa? Tadi 40. Makanya jadi 1 tambah 3,3 logaritma 40. Hasilnya itu adalah 6,286 dan seterusnya. Kalau dia mengandung koma, ya misalnya dia tidak bilangan bulat, 6,1 pun kita tetap bulatkan ke atas. Ya, untuk pengisian tabel ini. Kan biasa kalau 6,1 yang ya 6 aja gitu. Ini enggak. Kalau sudah mengandung koma langsung kita bulatkan ke atas. Jadi 6,286 ini kita bulatkan ke atas, K-nya menjadi 7. Jadi kelasnya nanti ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai dengan kelas 7 kelasnya. Langkah yang ketiga yaitu dengan menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu tadi rumusnya rentang. Rentang tadi dapat 57. Banyak kelasnya berapa? 7. Jadi 57 bagi 7, 8,1428 dan seterusnya. Ini juga dibulatkan ke atas menjadi P-nya menjadi 9. Ini P-nya 9. Lalu langkah yang keempat menentukan kelasnya. Ingat tadi nilai paling rendah itu 119 ya kan? 119, panjang kelasnya 9. Jadi kita hitung 119, 120, 121, 122, 23, 24, 125, 126, 127. Nah, yang 9 itu sampai 127. Selanjutnya juga gitu. Berarti habis 127, 128, 129, 130 sampai 136. Itu baru namanya 9. Atau langsung aja tambah-tambahkan. Ini lalu 136, setelahnya 137. 137-nya dihitung, bukan jadi 138, 139, bukan ya nak. Jadi 137-nya dihitung sampai 9 dia dari 137. Nah, inilah untuk menyusun kelas-kelasnya tadi dari panjang kelasnya tadi 9. Jadi kalau dicari ini semua jumlahnya 9 begitu. Oke. Itulah menentukan kelasnya. Langkah kelima ada namanya tadi titik tengah. Jadi batas bawah ditambah batas atas bagi 2, jumlahkan bagi 2 dapatlah 123. Lalu yang ini dapatlah 132 sampai dengan kelas ke-7. Setelah selesai semuanya kita tampilkanlah ke dalam tabel. Jadi tabel distribusi hasil pengukuran ditulis ya, karena tadi katanya hasil pengukuran, tulislah hasil pengukuran lalu kelas-kelasnya tadi ini sampai kemarin pindahkan di sini. Dia ada 7 kan, kelasnya pas kan? Kelas ke-7, karena tadi kelasnya kita cari juga 7. Jadi 173 sampai dengan 181. Titik tengah juga sudah kita cari tadi ini, kita pindahkan kemari. Nah, turus frekuensi itu didapat dari mana? Jadi kalian lihat, ini 119 sampai 127. Kita cari di sini. Ingat, 119 sampai 127 ada berapa? Jadi 119 sampai 127 itu 119, 120, 121, 122, 123 sampai 127. Ada berapa seperti itu? Jadi kita cari. Ini dia ya, 119, 125, 126. Ya, itu jadi ada 3, 1, 2, 3. Makanya di sini turusnya 3, frekuensinya dituliskan 3. Jadi dari 128 sampai 136. Cari berurutan 128 sampai 136. Ini 128. Ini enggak ikut. Ini ya 1. Lalu 2, 3, 4, 5,
Nah, makanya di sini 132 itu 128 sampai 136 itu ada 6. Tulislah terusnya 6, frekuensinya 6 begitu. Jadi cara mencarinya seperti itu. Jadi kayak ini 173 sampai 181. Berarti yang terikut di dalamnya 173, 74, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181. Jadi nanti kalian cari di sini dari 173 sampai 181 kita cari. Ini satu, ini satu lagi. Jadi ada 2. Maka di sini tuliskan 2. Jadi begitulah cara untuk membuat tabelnya.